Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang utama, yang harus kita jaga dengan takwa. Dan takwa yang terbaik dengan ilmu yang terbaik didapatkan di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum. Dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, dijelaskan isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka yang akan didapatkan oleh orang yang bermajelis ilmu adalah sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafatumul malaikah, dan dijaga oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama jenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, yaitu kitab tauhid. Kita sampai di bab yang ke-42 dengan judul larangan menjadikan sekutu bagi Allah. Dan pada pembahasan ini, sekutu yang dimaksud itu sekutu yang sangat samar, yang mungkin kita kadang itu sok boten sadar nglampahi. Nah, terus misal kayak kata-kata, aku nek ra ngombe bodrek ra bakal mari, aku nek ra ning dokter kae ra bakal mari, ya kayak gitu. Nah, bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya itu kalimat-kalimat yang bertentangan dengan tauhid yang murni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Karena itu maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian itu mengetahui kalau Allah itu tidak boleh ada sekutu. Allah itu harus menjadi satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang diagungkan, satu-satunya yang dimuliakan. Tidak boleh kemudian kita membersamai penyembahan Allah dengan yang lain. Tidak boleh kita mengagungkan Allah juga mengagungkan yang lain. Maka disebut sebuah kesyirikan ketika kita juga mengagungkan yang lain bersamaan dengan mengagungkan Allah. Apalagi sampai mengagungkan yang lain tidak mengagungkan Allah, itu tambah parah lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas bahwa yang dimaksud andad adalah syirik, yaitu suatu perbuatan yang lebih samar daripada bekas rayapan semut di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Jadi syirik yang sangat samar, Pak. Syirik yang sangat samar, Bu. Yaitu syirik yang kita itu kadang tuh enggak merasa gitu. Jadi bukan syirik yang nyata-nyata syirik bukan sajian gitu, bukan. Itu sudah bab-bab awal. Ini bab-bab mulai terakhir itu bab-babnya syirik-syirik kecil yang kita itu kadang itu ya sok nglampahi, sok batin ngoten niku, atau sok mungkin terlibat gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, perbuatan syirik yang dimaksud adalah seperti ucapan demi Allah, demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku. Nah, jadi bersumpah menyebut nama Allah, tapi bersamaan dengan itu menyebut nama yang lain. Demi Allah, demi bapak ibu, demi ibuku, ngoten niku. Atau mungkin demi cintaku padamu, sosok ngoten niku to. Lagu-lagu napa ten film-film niku. Atau demi bintang-bintang di langit. Nah. Ketoke kan ketok romantis, ketok pripun gitu. Tapi berdasarkan akidah yang benar itu tidak boleh. Karena yang namanya bersumpah itu membuat atau menginginkan orang lain percaya dengan yang kita ucapkan, tapi dengan kita menggunakan nama sesuatu yang sangat agung, yang paling agung, yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kemudian kita menggunakan nama-nama benda selain Allah. Loh lah, itu nek ning Quran kok Allah menggunakan nama-nama benda atau nama-nama makhluknya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha gitu kan. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Allah memilih menggunakan nama-nama itu
bukan karena apa-apa, tapi karena memang tidak ada yang lebih tinggi, lebih besar daripada Allah, dan nama-nama itu digunakan dalam rangka menunjukkan bahwasanya itu makhluk Allah yang besar. Tapi sebagai sesama makhluk, kita tidak boleh kemudian mengagungkan makhluk, membersamai pengagungan kepada Allah, atau bahkan mengagungkan makhluk tanpa menyebut keagungan Allah. Kalau kayak contohnya tadi, ketika Allah menciptakan Adam, maka Allah perintahkan iblis dan malaikat untuk sujud. Ngerti tahu? Tapi itu bukan dalil kalau makhluk boleh sujud kepada makhluk. Kenapa itu terjadi sujudnya malaikat dan iblis kepada Adam? Karena Allah yang perintahkan langsung. Lalu apa dalilnya makhluk gak boleh sujud kepada makhluk? Nabi pernah mengucapkan kalimat mekaten, nek umpomo ento, kalau sekiranya boleh makhluk itu sujud kepada makhluk, maka yang paling utama tak suruh sujud iku orang perempuan atau seorang istri kepada suaminya. Nah, bahasan umpama itu kan berarti kalau boleh. Tapi karena nggak boleh, makanya Nabi nggak pernah menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau makhluk hidup kepada yang hidup saja tidak boleh, apalagi kita manusia sujud kepada kuburan, kepada witringin, kepada nopolah itu sing diwedeni orang-orang tertentu, sampai nika napa Gubernur Jawa Barat nganti sujud ten kereta kenconone Nyiroro Kidul. Nah, niku nggak boleh kayak gitu. Dan ini bukan kalimat wah ini berarti anti adat, anti mboten, bukan itu. Ini akidah, Pak, itu. Ini akidah. Makanya nek enten kebo Kiai Slamet lewat terus enten sing nganti sujud-sujud ngoten niku ndak boleh itu, Pak. Jangankan kok kepada yang lebih rendah daripada manusia, sesama manusia aja sudah ndak boleh. Nah, dalam kasus sujudnya malaikat dan iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam sedangkan iblis menolak, maka itu karena diperintah oleh Allah. Nah, dalam konteks suami istri, Nabi mengatakan nek boleh. Tapi karena Allah nggak pernah kasih dawuh, nggak pernah kasih perintah, ya nggak pernah terjadi seorang istri nyujuti suaminya ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke sini, maka ucapan demi Allah, demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku, maka itu cacat secara tauhid. Harusnya ketika bersumpah langsung aja demi Allah, dah selesai. Nggak usah enten buntutnya belakangnya. Nah, kalau tidak ada anjing kecil ini, niscaya kita akan didatangi para pencuri. Nah, ini juga contoh kalimat. Jadi misal enten orang niku punya napa istilahnya? Punya ingon-ingon. Anjing lah misal contohnya. Dan delala anjingnya ini responsif. Responsif itu punya respon yang baik. Jadi begitu ada gludak-gludak itu dia langsung set, sehingga malingnya tidak jadi maling gitu. Ternyata maling ke tetangganya yang nggak punya anjing gitu. Terus akhirnya berucaplah kalimat, nek ra goro-goro kiri iki genah omahe dhewe wis kemalingan. Nah, bahasa itu berarti menyandarkan keselamatan bukan kepada Allah tapi kepada anjing akhirnya. Makanya itu jatuh kepada kesyirikan walaupun kecil, tapi namanya syirik nek kecil ya tetap gede gitu. Sama kayak tadi, misal enten ingkang napa mumet pusing terus ngunjuk bodrek. Pokoknya aku anggere ora bodrek ora bakal mari ya. Padahal orang lain ada yang minum yang lain, misal minum wedang jahe ya, misal, atau mungkin tinggi tilem malah mantun. Ya berarti kan sebenarnya kesembuhan bukan lantaran bodrek, tapi karena izin Allah. Nah, wasilahnya, nah gitu. Makanya kalimat yang benar ketika jenengan mengalami kondisi-kondisi seperti itu, alhamdulillah gitu kan. Aku mari atas izin Allah. Nah, kemudian jalarane ngombe bodrek lah, itu benar gitu. Tapi nek langsung disandarkan, aku nek gak ngombe obat iki, aku nek ra ngombe jamu iki, aku nek ra, nah itu sudah. Maka penyandarannya dimutlakkan kepada makhluk Allah, maka itu bermasalah secara akidah. Maka kalau tidak ada angsa di rumah ini nih, kita akan didatangi pencuri ya. Mungkin enten anu Pak, enten apa istilahnya metode.
metode dingin niteni nek enten wong atau orang masuk ke pekarangan kita. Nanti nek ngingu segawon kan mboten angsal. Kiai muslim itu kan tidak boleh kecuali ada kepentingan. Kepentingan ini ku misal untuk berburu itu boleh. Atau kemudian di lingkungan jenengan niku enten binatang buas, kados misal orang-orang yang hidupnya di dekat-dekat hutan. Kan kadang ada ular, kadang ada harimau gitu. Nah, ngingu anjing itu di tempat-tempat seperti itu boleh. Tapi nek kados ten mriki, wong Islam kok ngingu segawon niku mboten angsal. Lah aku kan pengen melindungi diriku dari siapa? Dari tangga-tanggaku gitu. Niku mboten angsal gitu. Nah, maka ada metode lagi, metode untuk kemudian mengamankan pekarangan dalam artian sebagai alarm mungkin enten orang-orang yang masuk gitu kan. Nah niku ayam-ayam tertentu Pak. Nek termiki dia nyebutnya unggas. Jadi ayam kados ayam niku napa nih? Ayam mutiara nek jenengan ngertos. Sing bentuke lentong-lentong niku kados kalkun yang cilik. Niku gaene ngumpul bareng Pak. Nah niku nek enten orang nyedaki dia niku muni bareng-bareng kompak. Tok rame ngoten niku. Nah niku digunakan oleh beberapa orang untuk sarana niteni nek ada orang yang masuk ke pekarangannya. Dan itu enggak apa-apa ngingu ayam kan kita seorang muslim. Mungkin ayamnya kata saged digoreng gitu. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah di sini dikatakan kalau tidak ada angsa di rumah ini kita akan didatangi pencuri ya. Berarti pekarangan itu dikai banyak nih kok. Jadi nek misalnya enten piye mlebet langsung wong ngoten nih kok. Nah, maka seperti itu juga tidak boleh ucapan seperti itu. Maka orang yang belajar tauhid yang benar yang murni maka dia akan mengucapkan alhamdulillah omahku aman atas izin Allah, kemudian atas wasilah adanya angsa-angsa atau banyak-banyak iki ya gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat berikutnya adalah ucapan seseorang disampaikan kepada temannya, demi Allah dan demi engkau. Demi Allahnya sudah benar, ada demi engkau terus ditambah dan itu kan harful atof yang menunjukkan sesuatu yang dua ini punya punya kualitas atau punya posisi yang setara. Aku dan kamu sama-sama warga Indonesia, berarti kita punya hak yang sama di negeri ini untuk hidup, untuk kemudian ibadah misal, untuk nyari nafkah misal gitu. Nah maka ketika dikatakan demi Allah dan demi kamu, maka itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan ucapan seseorang kalau tidak karena Allah dan si fulan, aku iso ngene nek ora mergo Gusti Allah tur ya kowe barang. Nah nek ngoten niku enggak boleh karena menyamakan Allah sebagai sumber kesuksesan dia atau kebaikan dia dengan makhluk. Nah, sampai kemarin tuh ada kula supen sinten enten piyai niku yang dia niku gaene niku ngrekrut orang-orang sing biasa-biasa terus didadekke napa, didadekke orang hebat entah di sekolah kita napa. Terus dia ketemu sama orang yang di kader niku to, terus sanjang. Kowe nek ora ketemu kowe dadi apa? Nek ora ketemu aku kowe dadi apa? Sambil duting gitu. Lah wonge ya mungkin ya ora ngaji tauhid juga gitu. Terus langsung refleks. Ah kula nek mboten kepanggih jenengan sekolah dadi gembel ngoten niku. Nah, yang kayak gitu-gitu ndak boleh gitu. Artinya ada orang yang berperan dalam hidup kita menjadikan kita lebih baik, iya. Tapi kemudian menisbatkan kebaikan kita mutlak hanya dari dia, itu sebuah kekeliruan. Karena kebaikan kita itu hakikatnya dari Allah, delalah wasilahnya yang bersangkutan. Ngoten. Terus umpami jenengan kepanggih guru misal. Ini Pak Karno mboten enten nggih. Nah, Pak Karno niku guru kula SMA. Delalah beliau ngajar kimiane saya ya. Terus saya nggih remen kimia ya. Akhirnya kula ngambil S1 yang pertama sekali saya kuliah niku kimia. Nah, umpami naudzubillah ya saya bilang iki nek ra mergo Pak Karno aku ora bakalan lulus atau ora bakalan cukup kimia. Itu nggih lentu nggih. Artinya kita benar-benar harus menyandarkan semua yang kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, baru kita nisbatkan kepada kebaikan orang tapi tidak dengan menggunakan kata dan. Kemudian itu boleh. Kalau kemudian itu masih bertingkat, tapi nek dan itu setara. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah menyebut fulan ketika mengucapkan perkataan itu, maka itu semua adalah perbuatan kesyirikan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dalam kitab At-Tafsir nomor 229. Nah, Umar bin Khattab menuturkan bahwasanya Nabi SAW bersabda,
man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafaro. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kufur atau berbuat kesyirikan. Niki kufurnya kufrun duna kufrin, nanti kekufuran tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi ya tetap kekufuran. Kesyirikan tapi bukan syirik besar, tapi ya kesyirikan. Makanya Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia hakikatnya sedang merendahkan nama Allah. Makanya dalam sumpah itu kan kita pengen dipercaya. Nah, karena pengen dipercaya, maka kita sebut nama yang paling tinggi, paling utama, yaitu nama Allah. Demi Allah aku ora nyolong. Nah, kalau udah orang bersumpah seperti itu ya kita harus ridho, nggak boleh kemudian ngapusi. Kecuali memang kita punya bukti. Misal kita pas orangnya sumpah itu terus kita sudah megang bukti CCTV, nah emang dia pelakunya. Terus gak usah sumpah Mas, ngono. Iki lho buktine genah kowe kok gitu. Iki lho genah wajahmu ketok ora samar kok gitu. Nah, udah seperti itu ya berarti kita bisa membatalkan sumpahnya. Tapi kalau kita nggak punya bukti dan kita pengen menuduh orang, maka kita harus berhenti dari tuduhan ketika dia sudah bersumpah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, li anna uhlifa billah kadiban ahabbu ilayya min an uhlifa bi ghairihi shadiqan. Wah, coba. Ini kalimatnya malah dahsyat nih. Ibnu Mas'ud itu berkata, umpama aku bersumpah dengan menyebut nama Allah terus akhirnya aku ngapusi. Kan dosa itu. Nyebut nama Allah tapi kok dusta. Demi Allah aku enggak nyuri tapi akhirnya dia nyuri, maka dosa. Dia punya kewajiban untuk menebus dosa sumpahnya itu dengan membayar kafarah, berpuasa 3 hari berturut-turut, atau ngasih makan 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian, atau membebaskan 1 orang budak, bisa dipilih. Nah, dia mengatakan, nek kiranya saya itu bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi saya bohong, itu masih lebih saya senangi, lebih saya cintai daripada saya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah ning saya bener. Jadi nyebut nama si A si B atau makhluk apa gitu kan, demi ini demi itu ning jujur, kata Ibnu Mas'ud, itu masih lebih berat konsekuensi dosanya daripada saya nyebut nama Allah tapi dusta. Ning niki bukan dalil atau bukan landasan pondasi untuk jenengan boleh nek sumpah terus ngapusi ngoten mboten nggih. Maksud saya gini, ada dosa melanggar sumpah, ada dosa berbuat kesyirikan. Dosa melanggar sumpah gitu dosa, ya termasuk dosa besar juga karena dia ada kafarah, berarti kan dosa besar. Tapi lebih besar dosa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Makanya senajan jujur ning pakai nama selain Allah itu tetap dosa daripada orang yang bohong tapi menyebut nama Allah. Ya dosa juga tapi enggak segede yang pertama tadi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim nggih, kalau memang perlu bersumpah nggih bersumpah, kalau enggak ya enggak usah. Karena nanti ciri akhir zaman itu banyak pedagang itu yang pengen melariskan dagangan aja dia dadak bersumpah. Dan dagangan hari ini Pak, itu enggak cuman apa istilahnya, enggak cuman pakaian barang-barang itu enggak. Konten juga sama. Nanti ada orang yang gawe konten. Konten ini dan internet itu bersumpah deh. Demi Allah, kalau sholawat ini dibaca 444 kali, wah, jenengan pasti akan keluar dari semua masalah utang-utang jenengan semua lunas. Akhirnya diterokke gitu kan. Maksudnya ben pripun? Ben orang yang nonton niku nonton, terus bar niku melakukan napa istilahnya? Follow niku lho, follow and spread niku lho. Dipencet niku melu nderek ngoten niku. Nah, terus diterokke. Nah, maka orang sekarang dagang itu gak cuma barang, dagang konten juga ada. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jenengan harus hati-hati karena enggak semua konten itu baik. Semanten ugi ngeten misal, enten piyai sepuh dengkule, lutute niku sakit ya mlampah. Nonton konten, gandeng urusan dengkul iki basa kramane napa Pak Taufik? Lutut. Iki aku gerang ya dihapusi. Dengkul basa kramane napa Pak? Nah, mboten ngertos pian, ya berarti padha. Nggih niku lah. Nah, gandeng gerah ngen dengkule niku goleki konten niku kan konten pakai algoritma. Nah niku mengke sakbare niku medale niku napa pengobatan atau ramuan-ramuan untuk perdengkulan gitu kan. Lah,
Boten kersa priksa ten dokter, boten kersa ten rumah sakit, wah nonton konten. Wah, konten hari ini memerintahkan ken gawe wedang nopo digawe. Besok kon mangan nopo dipangan gitu. Akhirnya kabeh dicoba. Ah, bukane dengule mari malah ginjele kenek. Makanya nggih, konten niku bahaya nggih nek jenengan enggak memfilter niku nek jenengan coba semua, wah bahaya. Antek kula niku enten sederek. Gara-gara nonton kontene dokter sinten niku Zaidul Akbar. Niku terus nek pengen detok badan niku ampun dahar sekul, ken mangan tempe mentah. Mangan tempe mentah Bu, Pak. Ya sok digodhog, sok dipangan ngoten niku, sok dijus ngono. Malah napa kena mah segala macam. Makanya enggak semua nggih obat atau ramuan yang cocok buat orang lain terus cocok buat kita ngoten, enggak semua. Nah, nek niku urusan makanan aja seperti itu, apalagi urusan agama. Ndak bisa misalnya dengan kemudian terus aku ngajiku tak nganggo konten wae gitu. Nah, engko nek ngongkon selawat iki, ngongkon baca niki, terus ngongkon ritual niki wah dieloni kabeh. Nah, mumet nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Mas'ud mengatakan nek kiranya aku berdusta tapi mengucap nama Allah daripada aku mengatakan jujur tapi mengucap nama selain Allah bersumpahnya, maka aku lebih senang untuk melakukan dusta itu atas nama Allah ini. Niki bukan dalil untuk ngapusi pokoknya. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, la taqulu, jangan berkata masya Allah wa sa'a fulan, atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan. Jadi atas kehendak dan itu. Kowe kok iso ngene piye lho? Sukses ini ki piye? Masya Allah wa sya'aful. Aku ngene iki mergo Gusti Allah karo si fulan iki lho sing ngewangi aku. Nah, dan niku nek Jawa niku nggih karo niku. Karo niku berarti seleting, selepel. Nah, itu ndak boleh itu. Nah, tapi yang boleh gimana? Walakin kulu, tapi ucapkan masya Allah summa sya'afulan. Tapi ucapkan semua atas kehendak Allah kemudian atas bantuan si fulan. Niki ilmu tipis Pak, saestu. Tipis banget. Karena banyak orang tidak paham itu. Dan memang PR kita di masyarakat itu ngomong ke sajen itu aja kadang masih banyak yang nolak itu. Ngomong ke napa membuang sial dengan berbagai ritual itu, bersih desa segala macam masih banyak yang nolak gitu. Ono apa boleh ngomong kene iki wah tambah tipis melih gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahnya kita konsisten nggih mempelajari kitab tauhid ini sehingga sampai pada titik ini gitu. Nah, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa beliau membenci ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Jadi misal saking wedine kare orang, pokoknya aku minta perlindungan kepada Allah dan kepadamu. Ada kata dan. Nah, lalu tulung nih Gusti Allah karo kowe, ndak boleh itu. Harusnya minta tolong kepada Allah kemudian tulungono aku. Nggih ketoke kok ribet gitu ya, tapi nggih memang itulah pentingnya belajar tauhid agar jenengan bisa memposisikan makhluk itu di bawahnya Allah, bukan selevel dengan Allah. Tetapi membolehkan ucapan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Tadi sudah saya contohkan. Beliau juga membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah kemudian si fulan, tapi melarang kalau bukan karena Allah dan si fulan. Kula iki ora bakalan sukses nek mboten kersane Gusti Allah kalih jenengan. Nah, kalih niku lho, ndak boleh. Kula niku dados ngeten iki alhamdulillah. Kula syukuri atas izin Allah, nggih salajengipun nggih atas ilmu saking panjenengan ingkang sampun ngajari kula. Ngoten. Kemudian, jadi ada tingkatan yang di bawahnya. Dan itu tidak merendahkan ya. Itu justru memuliakan Allah dan memuliakan si makhluk ini. Karena makhluk niku nek sampai diunggahke setara dengan Allah, sak mangke nek dibangkitke ditekoki kowe mbiyen ngongkon wong iki ngomong ngene nyembah kowe ngene-ngene malah dia mengingkari mboten kula mboten nyengken. Makanya itu nanti malah nyusahkan orangnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kandungan bab ini yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 22 tadi. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ternyata maknanya itu bukan sekutu dalam artian disembah, disujudi ngoten. Dalam konteks akidah yang sangat tipis tadi loh dengan kata dan atau kemudian itu. Ternyata tafsirnya seperti itu.
tafsir yang mungkin nggak kepikir sama kita nek itu ngomong ke hal yang mungkin sebagian orang anggap itu sepele gitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam menafsirkan ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan syirik akbar, para sahabat juga memasukkan syirik asghar di dalamnya. Artinya ngeten, ayat ini walaupun mungkin dalam tafsir yang dijelaskan tadi adalah konteksnya adalah perkara-perkara yang sepele tentang ucapan karena Allah dan kamu misalnya gitu, tapi ayat ini juga masih bisa digunakan untuk menjadi dalil tentang syirik-syirik besar. Sehingga ketika kita mau melarang orang aja berbuat syirik besar, coba buat saja dan seterusnya, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, kita mengucapkan ayat ini masih boleh. Nah, kemudian yang ketiga, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah perbuatan kesyirikan. Jadi tidak boleh. Jadi kita harus bersumpah menyebut nama Allah saja. Nah, adapun yang di Al-Qur'an Allah bersumpah dengan menyebut nama menyebut makhluknya seperti bintang, bulan, kemudian gugusan bintang-bintang, wasama'i wa thoriq dan seterusnya, maka semua itu menunjukkan keagungan makhluk-makhluk itu di mata Allah. Nah, kita tidak boleh mengagungkan makhluk itu melebihi dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kasus sujud tadi. Iblis sama malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, niki yang nyuruh Allah. Makanya kalau mereka sujud dianggap sebagai makhluk yang taat, hamba yang taat. Iblis gak mau maka dianggap sebagai hamba yang ingkar atau kafir. Nah, adapun kita itu bukan dalil untuk kita boleh sujud pada orang, tidak boleh. Karena Nabi pernah mengatakan kalau kiranya boleh manusia sujud pada manusia, maka yang lebih afdol, lebih utama itu yang tak suruh sujud itu seorang istri kepada suaminya. Tapi nggak pernah ada perintah itu, makanya ya seorang istri nggak perlu sujud pada suaminya. Nah, nek aku ra sujud, aku ra dikei duit misalnya ngoten. Nggih niku kedah diluruske. Mas, saiki diganti wae. Ternyata bareng ngaji tauhid kuwi sujud karo wong iki gak etuk Mas, senajan kowe iki bojoku. Saiki diganti wis, ora usah sujud, tak ambung wae, ping 5 wis ngono. Ngoten. Jadi dicari solusinya yang sesuai dengan syar'i, jangan kemudian malah tetap melakukan kelaziman yang tidak diperbolehkan dalam agama tadi gitu. Ya. Kemudian yang keempat, jujur dalam bersumpah dengan menyebut nama selain Allah lebih besar dosanya dibanding dengan sumpah palsu. Ning niki sanes dalil bolehnya kita mudah-mudahan dalam berbohong. Didik-didik bohong demi Allah ngene-ngene ternyata ngapusi. Bakul-bakul niku niki saestu niki regine niki kula-kulaan urung entuk lho niki kula kek jenengan kula niku tesih rugi tenan demi Allah lah. Wis. Dan itu Nabi sudah mewanti-wanti bahwasanya orang-orang seperti itu makin akhir zaman itu makin banyak. Dan tadi saya contohkan ternyata dagangan niku enggak cuman barang. Di situ juga ada konten-konten tadi loh. Demi Allah kalau jenengan maca Ar-Razzaq ping 1775, jenengan mengke akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Demi Allah, gampangnya banget. Nah, kemudian yang kelima, perbedaan antara pemakaian kata dan kemudian wa dan summa dalam ucapan-ucapan di atas. Nah, sehingga nggih sakmenika nek umpami panjenengan biasa pokoknya aku nek lara ora priksa ning dokter kae aku ora mari. Nah niku mang gentos. Bu, ayo terke aku ning ndi Pak? Atau Pak ayo terke aku ning ndi Bu? Priksa ning dokter kae kok. Mbok dokter liya. Ngene lho Pak, alhamdulillah lho Pak, aku ki dikai mari nek priksa ning kono. Wis kabeh kersane Gusti Allah. Terke rono wae, engko timbang entek-entekke dhuwit. Oh ya wis, ngoten. Nah, terus nama Allah itu harus kita sertakan, jangan sampai ditinggalkan. Atau kula nek misal napa lara untu niku kula niku mboten cocok kali dokter sanes-sanes kejaba sing ten Karanganyar niku namine dokter Sri Utami. Nah, maka kita enggak boleh mengatakan aku nek ra lara nek ra rono aku ora bakal mari ya, enggak boleh. Pokoknya bismillah kula tak mriko. Soale insyaallah ten mriko kula cocok. Nah, niku langkung sae. Ngoten nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah, kita masuk ke bab berikutnya, bab 43 tentang orang yang tidak rela bersumpah dengan nama Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, la tahlifu bi abaikum. Jangan bersumpah dengan nyebut nama bapak-bapakmu. Demi bapak saya, demi mbah saya, demi kemuliaan leluhur saya gitu. Man khalafa billahi falyasduq. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia mengatakan yang dia sumpahkan itu dengan jujur. Harusnya kamu itu jujur karena bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wa man khulifa lahu billah falyardo. Kok kemudian ada yang bersumpah di hadapanmu dengan menyebut nama Allah, maka kamu harus ridho. Pramila umpami nggih, umpami niki jane lho. Umpami enten maling kecekel, cek kowe maling. Demi Allah mboten. Jane pun rampung mboten sah ditutuke.
Tapi kadang masyarakat itu sudah terpicu untuk menganiaya dulu. Akhirnya mbok dhek muni demi Allah piye tetap disikat gitu. Akhirnya kemudian jatuh korban. Kayak kasus yang mungkin saya pernah cerita niku, tukang sound system ten Bekasi niku. Dia orang soleh, Pak. Orang soleh. Bareng dandani, lalah ngempun sonten dereng rampung, dibeto mantuk, dirut ten burine motor. Nah, iki nek tekan ngomah kok ndak nabrak maghrib, mampir salat asar. Lalah masjid sing diamiri nggih salat asare pun bubar. Diparkir motor ten ngajengan, rut-rutane dibuka, sone niku dibeto mlebet. Bareng rampung nggih dibeto medal wong niku sing nggawa dheke. Lah enten piyai cedak masjid, maling, digropyok. Dheke wis ora iki nggon aku. Sampai akhirnya meninggal gitu. Meninggal dan istrinya hamil tua gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah nggih, ketika kita memahami syariat seperti ini, kalau dia sudah bersumpah ya kita berhenti. Kecuali kita punya bukti. Ning kalaupun kita punya bukti, ya kita tidak boleh sampai level membunuh, tidak boleh. Cukup ditangkap, begitu sudah tertangkap, diikat, celok ke polisi, serahkan pada polisi, enggak kemudian digerobyok sampai mati. Maka orang-orang yang gerobyok manusia sampai mati itu dihukum di dunianya, dia tercatat sebagai pembunuh di mata Allah. Walaupun mungkin yang polisi cuman di penjara pinten wulan ngoten. Makanya semua niku yang terlibat. Makanya Umar bin Khattab dulu pernah didatangi seorang hakim dari Yaman berkonsultasi tentang grobyokan ngoten niku. Ada sekian anak atau sekian pemuda membunuh satu orang pemuda. Hakimnya ragu mau menghukum mati. Kan dalam Islam niku pembunuh dihukum bunuh kan. Ragu karena jumlah pelakunya banyak. Umar bin Khattab kok ditanya ngoten niku. Jawabane napa? Demi Allah, nek penduduk Son'a kuwi sak ibu kota Yaman niku kuwabeh pelakune tak hukum mati kabeh. Makanya dalam Islam niku grobyokan itu ndak boleh, Pak. Ndak boleh. Jadi umpama pun jenengan harus grobyok dan ketangkep ya sudah. Jangan sampai diapa-apake gitu. Sampai dulu tuh ada grobyokan maling di tempatnya bapak saya itu sampai ada orang ngomong gini, "Oh, nek mbok ke polisi, paling ora yo kupinge dicuil sik ngono." Jadi bener-bener sadis gitu. Ndak boleh gitu dalam Islam seperti itu. Jangankan kok ke manusia gitu. Ten binatang men misal sakderenge kurban niku wedhus niku kupinge dicuil sithik itu ndak boleh kok. Malah jadi cacat, malah enggak sah jadi kurban. Apalagi kok niku menungso, ndak boleh. Makanya maling pun umpama itu bener maling, itu untuk sampai pada hukum potong tangan niku enten nisabnya. Dan syaratnya dia kepepet apa enggak. Oh kepepet dienggo mendem, lah mboten enten kepepet kok nggo mendem. Oh kepepet wong ra duwe, bojone lara, arep tuku obat ra ndedit, ngutang tanggane kerjonane mung nggo mangan cukup, akhirnya dia kemudian mencuri, itu enggak kena, Pak, enggak kena hukum potong tangan. Napa mulai malah sampai dibakar nanti. Malah sing ten pundi niku Makassar pun nanti diseret motor, ya Allah iki menungso kok digaya kewan ngoten niku. Kemudian waman lam yardo falaisa minallah, dan barang siapa yang tidak rela maka Allah berlepas diri darinya. Kalau Allah sudah berlepas diri dari seorang hamba niku paribasane niku orang itu sudah enggak diurusi Allah. Wis gak digatekke, gak dijogo, gak dirahmati, uripe gak penak itu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu masih dalam penjagaan Allah, insya Allah hidupnya itu nyaman, aman dan di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan bab 43 ini bahwasanya larangan untuk bersumpah dengan nama leluhur, ndak boleh. Mbok misal kita itu putune Mbah Demang, Mbah Nopo, Mbah macam-macam niku lah jabatan-jabatan niku. Kowe ngerti ora aku ki putune Gajah Mada. Demi mbahku Gajah Mada misal ngoten, ndak boleh ya. Kemudian yang kedua, perintah untuk rela jika ada orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada kita. Jenengan boleh enggak rela kalau jenengan punya bukti. Tapi kalau enggak punya bukti maka berhenti. Dan niki banyak dilanggar oleh orang yang suami istri. Jadi sing suamine misal dia dikandani koncone kalau bojomu selingkuh gitu kan. Nah, padahal sing lanang iki jare yo ngerti nek sing setri niku mboten piyai elek ten salihah ngene pengajian ning omah, mboten ten pundi-pundi. Tapi yo jenenge setan nggih, luwih percaya kanca tambang bojo gitu. Mulih nesu-nesu, kowe selingkuh ya. Karo sapa Mas aku ning omah ngono. Wis sembuh ngono kan. Iki lho HP tontonan gitu kan. Wis ora Mas, ora demi Allah ngono. Lah niki garwane ndak punya bukti ya tetep ngegas terus gitu kan.
Akhirnya malah berantem, malah pegatan. Padahal sebenarnya kalau kembali ke hadis ini, ketika seorang wanita sudah mengucapkan sumpah demi Allah ora, terus yang nuduh nggak punya bukti, maka ya harus berhenti, Pak. Harus berhenti, tidak boleh ditutuki, terus kan tidak boleh gitu. Harus berhenti. Dan dalu niku kan kalau keng Karanganyar itu jam jam 9:30, nenten sing ngenteni ini. Ning ngarep omah. Niku enten piyai jaler niku cerita. Dadi kalih bojone niku konangan weanan karo cah wedok ya. Bojone nesu, Pak. Goro-goro weanan ngene. Nanti kula tak oyak ini, weanan apa enek liyane ngono? Weanan tok ta ngono. Aku setahun iki lho, dadi wong lanang ra diajeni. Bojoku nek nesu sithik aku dipoloh. Aku ya kadang ya emosi pengen tak poloh balik tapi ya piye wis sing sabar. Tapi memang weanan tok to. Kula penasaran. Weanan tok. Ya wis. Ya mungkin garwa jenengan ndak tahu fikih. Nek ngerti fikih kan tinggal demi Allah aku mau weanan ngono. Nah, wanita nek ngerti fikih, ya, misal garwane rawuh ten mriki, ya, pun percaya weanan tok, tapi gane enggak ngerti fikihnya. Dia ngomong demi Allah ping 300 ya tetap dipikir mesti ora weanan, mesti ya yang-yangan, mesti ya ketemu ning endi lah ngoten niku lho. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya belajar nggih ten mriku niku. Kemudian yang kedua, perintah rela ketika ada orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak rela jika ada orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi kok dia enggak rela, maka ancamannya Allah akan berlepas diri dari hidupnya dan itu kondisi yang tidak enak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di bab 44. Nah, niki sak tekane niki mengke. Di antara ucapan yang dilarang adalah mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Tadi udah. Qutailah disebutkan adalah beliau Qutailah bin So'ifah al-Ansariyah, beliau seorang sahabiah yang ikut serta hijrah. Beliau menuturkan, anna Yahudiyan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada seorang Yahudi yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, innakum tusrikuna, kalian sesungguhnya sedang berbuat kesyirikan, taquluna masya Allah wa syi'ta, di mana kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Wa taquluna wal ka'bati fa amarohumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu ayyaqulu wa rabbil ka'bati. Dan kalian juga berbuat kesyirikan karena telah mengatakan demi Ka'bah. Jadi orang-orang dulu tuh senang bersumpah dengan menyebut demi Ka'bah, demi rumah ibadah yang paling baik itu Ka'bah. Maka Nabi lantas memerintahkan para sahabat jika ingin bersumpah, untuk tidak mengucapkan demi Ka'bah, tapi ucapkan yaitu demi warabbil Ka'bah, demi robnya Ka'bah. Nah, jadi nek misal jenengan ngapunten biasanya mungkin demi Mbah Demang, mbahku sing dadi Demang misalnya kan. Nah itu nek jenengan memang pengen pakai kata-kata itu bisa ditambahkan demi rob yang napa menghidupkan dan mematikan mbahku sing biyen dadi Demang. Nah ngoten niku boleh. Maka ini Nabi dinasihati oleh orang Yahudi dan karena nasihatnya benar Nabi menerimanya. Sematan ugi dalam kisah Abu Hurairah ketika kemudian menjaga Baitul Mal, datang anak kecil yang mencuri makanan di situ sehari terus besok diulangi. Nah, ketangkep terus, pada ketangkep yang ketiga itu Abu Hurairah sudah pokoknya tak lapor ke Nabi. Nah, kemudian orang itu anak kecil itu mengatakan, Ojo mbok laporke. Iki culno ae kowe tak ajari ilmu nek kowe mbok lakoni kowe ora bakalan diganggu setan sampai kowe tangi. Sejak tidur sampai bangun, sampai terjaga. Nah, maka diajarilah napa? Nek kamu mau tidur bacalah ayat kursi dan surat Qul itu yang 3 itu. Nah, kemudian beliau baru lapor kepada Nabi, niku pun diculke niku maling cilik niku. Nah, terus akhirnya lapor sama Nabi, kemudian Nabi mengatakan, yo sing diajari iki bener ning asline dhek iki tukang ngapusi. Kowe ngerti ora kuwi sapa? Nah, Abu Hurairah mengatakan mboten. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan kuwi sing gak nekani kowe setan. Nah, niku yang kemudian sama kita orang-orang Jawa ini nyebutnya tuyul, setan cilik ya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku enten. Makanya nek jenengan rumah jenengan mboten jenengan jagi, mboten dibacakan Quran, mboten tinggi salat sunnah. Terus nek nutup pintu mboten ngucap bismillah, nek dahar mboten ngucap bismillah,
Lah hati-hati duit jenengan ngertos-ngertos ilang. Nah, duit asli tiba-tiba dadi duit dolanan ngoten niku enten dalam dunia gaib nggih. Nah, ibu-ibu dan rahmati Bapak yang dirahmati Allah, di sini kemudian Nabi mengatakan, rubahlah jangan demi Ka'bah tapi demi Robnya Ka'bah, wa ayyakulu, dan rubah juga yang tadi masya Allah wasita ke atas kehendak Allah dan atas kehendak kamu, rubahlah dengan masya Allah summa sita, atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Nah, Imam Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, maka Nabi berkata, aja altani lillahi nidan masya Allah wahdah. Jadi ada orang datang kemudian dia mengatakan, kula ngeten iki atas kehendak Allah dan kehendak jenengan ya Rasul. Nabi langsung respon refleks, aja altani lillahi nidan, rumangsamu aku ki tandingane Gusti Allah apa piye kok ngomong kaya ngono. Kemudian Nabi mengatakan masya Allah wahdah, semua atas kehendak Allah saja, tidak ada campur tangan saya. Ini menjadi dalil Pak, bahwasanya Nabi waktu hidup saja menyatakan semua ini nggak ada pengaruhnya dari saya, tapi semua atas izin Allah. Makanya nek sak menika Nabi kok sampun sedo enten piyai kok ngendikan wabah iki langit bumi kabeh tercipta karena nur Muhammad, wah itu jelas dusta. Apalagi sampai mengatakan selamatku iki goro-goro Nabi Muhammad. Nah niku tambah dusta melih. Kula duduhke nggih. Ada dalam sholawat nariyah, Pak. Nah, ayo sinten sing hafal? Salam sholawat nariyah itu kata-katanya itu nek menurut saya luar biasa mengerikan. Kula pados sirin. Pun kula cepake kok. Masjid Istiqlal. Nggih, kula bacake ning mboten kula nyanyekke, nek dinyanyekke mungkin ndak enten sing langsung melu-melu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ya Allah, semoga sholawat yang sempurna dan salam yang sempurna tercurah ala nabiyina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, kepada panutan kami, sayyid kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini udah bener. Kemudian kalimat berikutnya, alladzi tanhalu bihil uqadu, yang dengannya, dengan si nabi ini gitu kan, terurailah semua kesulitan. Loh, pun luput. Makanya ini kita mboten ngaji tauhid susah Pak untuk membedakan ini. Tipis ini namanya dinyanyekke, wah dirungokke enak banget. Oh timbang ngrungokke lagu koploan kae mending aku ngrungokke sholawat iki Mas gitu. Tapi isine niku lho Pak. Kemudian watan fariju bihil kurabu, dan yang kemudian membuat semua kesulitan atau kesusahan itu terangkat. Loh, padahal sing ngangkat kesulitan itu sinten? Allah, gitu kan. Kemudian kalimat berikutnya wa tuqdo bihil hawaiju, loh, yang membuat semua kebutuhan saya terpenuhi ya. Sing menuhi kebutuhan jenengan sinten? Allah. Itu akidah, Pak. Kemudian kalimat berikutnya wa tunalu bihi ar-raghaibu, dan yang menyebabkan semua keinginanku tercapai. Oh, sing wujudke cita-cita jenengan sinten? Allah, sanes Nabi Muhammad. Makanya ndek wau ibu kula niku WA ngenten. Aku lho lagi batin pengen tuku tas. Meh tak nggo jagong ning kono. Lah kok bojomu ngeteri tas kaya sing tak batin. Oh. Nah, di dalam agama kita ada kata-kata, ada firman Allah dalam hadis qudsi, ana idza donni abdibi. Kowe nek nganti batin aku kaya sing mbok batin. Nah, sehingga nek jenengan batin bakalan diparingi benda niku oleh Allah. Allah bakal memberikan benda itu dengan caranya. Ibu kula mboten WA kula, tukokno tas aku ngene iki atau WA bojo kula mboten. Bojo kula ya ora nek sing ngongkon ngerti-ngerti kekno anu apa mertuaku gitu ngengken napa santriwati kula diterke mriku to. Nah, begitu terke kula di WA. Masya Allah, Allahu Akbar ngoten niku WA-ne. Aku lagi batin pengen tas ngono, urung kelakon, lagi rencana tak nggo jagong malah wis diteri. Ngoten nek jan mboten sambayangke tas sing larang-larang, tas blojo napa-napa sing murah-murah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kula tutupke. Kemudian wa husnul khawatimu, dan karena beliau juga akhirnya kami itu husnul khotimah. Coba. Husnul khotimah niku urusan hidayah. Hidayah niku yang noto Allah. Lah kok iso lewat Nabi Muhammad? Enggak bisa ini. Kemudian wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim, dan kami hidup dikasih hujan itu lantaran wajahnya yang mulia loh, cobi. Padahal
Umar bin Khattab pada zaman beliau hidup memerintah sebagai Khulafaur Rasyidin, terjadi paceklik yang panjang. Dalam paceklik yang panjang itu, beliau mencari yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Dan kemudian beliau berdoa, ya Allah, dulu waktu Nabi kami hidup, kami minta hujan dan bertawasul kepada dia. Sekarang dia udah nggak ada, ini pamannya, ya Allah kami minta hujan. Jadi tawasul itu boleh sama orang yang hidup, bukan orang yang mati. Akhirnya hujan pada waktu itu. Niku tawasul yang leres. Dan ini minta hujan karena wajah Nabi yang mulia, lah Nabinya sudah meninggal, tidak boleh. Kemudian wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin, dan kemudian limpahkanlah salawat dan salam kepada keluarganya dan para sahabatnya pada setiap detik dan setiap hembusan nafas. Ini tidak apa-apa kalau sampai sini. Bi adati kulli maklumin laka, sebanyak semua yang engkau ketahui, itu masih tidak apa-apa kalau di situ. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dalam berucap, karena nanti ada sebuah riwayat dari Nabi SAW bahwasanya ada orang yang tersungkur di neraka yang paling dalam gara-gara ucapan. Nah, jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menurut kita nyumbung sekedar ngomong, yang pada akhirnya berkonsekuensi berat. Dan ini mungkin nyedaki tanggal selawe ini banyak orang-orang sing aneh-aneh, sing kudungan, sing jenggoten ngomong, aku nek ngucapke selamat iki ora enek konsekuensi apa-apa. Aku ya tetap Islam, tetap haji, tetap umroh, tetap sholat, tetap, dan itu di dunia, tapi di akhirat wallahu alam bisa jadi kemudian itu menjadi beban berat dia untuk tidak bisa masuk surga dengan sempurna. Wabillahi min yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walakum minkum.